Selamat pagi, Bapak Ibu rekan-rekan yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita kembali datang kepada Tuhan. Mari kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Mari kita mau menyembah Tuhan. Ku bawa syukurku ke tempat kudus-Mu. Ku bawa sembahku dan pujian bagi-Mu, Bapa dan Rajaku. Ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku, ku persembahkan bagi-Mu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembah-Mu. Ini persembahanku sebagai korban syukurku. Kerinduanku memuliakan-Mu sepanjang hidupku. Ku bawa syukurku ke tempat kudus-Mu. Ku bawa sembahku dan pujian bagi-Mu, Bapa dan Rajaku. Ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku, ku persembahkan bagi-Mu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembah-Mu.
Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian kasih oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu, pada pagi hari ini mari kita bersama-sama terlebih dahulu membaca di dalam Keluaran pasal yang ke-13 ayat 20 sampai 22. Keluaran 13 ayat 20 sampai 22. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Nah Bapak Ibu, perikop yang kita baca ini, kalau kita lihat perikop-perikop di atasnya, diceritakan kisah mengenai bangsa Israel dibebaskan oleh Tuhan dari perbudakan Mesir. Ya, setelah melalui 10 tulah, maka bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dipimpin oleh Musa. Nah, ketika mereka keluar dari Mesir, ya, Tuhan tidak membiarkan mereka sendiri, ya. Bukan berarti terus Tuhan selesai dengan karyanya, tapi dikatakan bahwa Tuhan itu menuntun mereka, ya, tetap memimpin mereka, sebab bangsa Israel adalah umat kesayangannya, ya. Nah, kemudian Tuhan berkata bahwa Alkitab mencatat bahwa Tuhan menuntun mereka dalam bentuk tiang awan dan tiang api, ya. Tiang awan dan tiang api ini senantiasa menyertai langkah perjalanan bangsa Israel selama mereka ada di padang gurun, ya. Sejak mereka keluar sampai akhirnya nanti mereka masuk Kanaan, Tuhan selalu memimpin mereka dalam tiang awan. Nah, tiang awan ini selalu ya menuntun di depan mereka, ya. Bahkan hari lepas hari, ya, ketika tiang awan itu berhenti bergerak, itu tandanya mereka harus berkemah. Tapi ketika tiang awan itu bergerak kembali, mereka segera membongkar kemah mereka dan mereka berjalan mengikuti tuntunan dari tiang awan itu. Nah, tiang awan ini adalah gambaran dari kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan. Ya, kita tahu bersama-sama bahwa tiang awan ini senantiasa memimpin langkah hidup bangsa Israel. Ya, bukan hanya memimpin, ya, tapi ketika ada kehadiran Tuhan, maka di situ jelas ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada penjagaan dari Tuhan. Ya, kalau kita lihat di pasal berikutnya, ya, di situ ada kisah di mana bangsa Mesir itu mereka mengejar, Firaun memerintahkan tentara-tentaranya untuk mengejar bangsa Israel, ya. Dan ketika mereka sampai di tepi laut Teberau, ya, kita tahu kisahnya. Musa kemudian dengan tongkatnya, mengayunkan tongkatnya, akhirnya laut Teberau itu terbelah menjadi dua dan bangsa Israel bisa berjalan di antaranya. Nah, kehadiran Tuhan tiang awan ini begitu luar biasa, ya. Tuhan menyatakan penjagaannya, perlindungannya dengan cara apa? Bangsa Israel berjalan, lalu tiang awan ini bergerak, yang tadinya ada di depan menjadi ada di belakang bangsa Israel, sehingga tiang awan ini ada di tengah-tengah antara bangsa Israel dan bangsa Mesir, orang-orang Mesir, ya. Dan akhirnya tiang awan ini terus ada, ya, sehingga bangsa Israel selesai menyeberangi laut Teberau. Akhirnya Tuhan menutup laut itu kembali dan semua tentara-tentara Mesir dimusnahkan oleh Tuhan, ya. Kehadiran Tuhan itu melindungi, menjaga, ya. Bahkan setelah itu, ya, perjalanan bangsa Israel berikutnya, tiang awan itu menuntun kepada tempat-tempat yang subur, ya. Mereka menemui air, menemui pohon buah-buahan dan sebagainya, tempat mereka bisa makan dan minum terpelihara. Tapi ada kalanya, ya,
tiang awan itu juga menuntun ke tempat yang kelihatannya kok gersang, ya. Kelihatannya kok tidak ada apa-apanya sehingga bangsa Israel bersungut-sungut, ya. Itu terjadi berkali-kali. Apakah pimpinan Tuhan itu salah? Tidak, ya. Kehadiran Tuhan itu tidak salah. Ya, penyertaan Tuhan tidak salah. Tuhan menuntun mereka ke tempat yang gersang tadi itu, yang seakan-akan tidak ada apa-apa, untuk menguji hati mereka, membentuk hati bangsa Israel, mengubah mereka menjadi bangsa yang taat. Itu tujuan Tuhan. Ya. Nah, pada saat ini ya, tidak ada lagi tiang awan yang ada menyertai kita di depan kita, menuntun langkah hidup orang percaya. Tapi saat ini ya, kehadiran Tuhan itu nyata lewat apa? Lewat firman Tuhan dan lewat Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sekarang kehadiran Tuhan itu nyata lewat firman-Nya dan lewat Roh Kudus. Nah, kalau Tuhan hadir dalam kehidupan kita, ya, firman Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita, kita hidupi firman Tuhan, kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, yang intim, sehingga kita senantiasa bisa merasakan kehadiran Tuhan, maka secara otomatis seperti yang dialami oleh bangsa Israel, ya, maka secara otomatis perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, ya, pernyataan kehendak-kehendaknya itu nyata juga dalam kehidupan kita. Ya, jadi mungkin saat ini, pagi hari ini, ada Bapak Ibu Saudara sekalian yang memiliki masalah, ya, yang terhimpit dengan problema yang sangat pelik, ya, yang membuat tidak bisa melangkah dan sebagainya, ya. Nah, yang perlu kita cari pertama adalah kehadiran Tuhan. Datang untuk membaca firman Tuhan, untuk berdoa menyembah Tuhan, mencari, mengejar hadirat-Nya. Ketika kita mencapai hadirat-Nya, maka secara otomatis Tuhan akan menyelesaikan masalah-masalah kita. Secara otomatis Tuhan itu akan menyatakan perlindungannya, penjagaannya, ya, pemeliharaannya dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan akan menyatakan apa maksud dan rencananya. Kenapa kok kita harus mengalami banyak hal itu, penderitaan-penderitaan. Tuhan akan nyatakan. Ya. Jadi mari saat ini saya dorong Bapak Ibu pada pagi hari ini untuk kita pulih bersama-sama mengejar hadirat Tuhan. Maka segala sesuatu akan Tuhan ada dalam kendali Tuhan, ya. Tuhan yang mengontrol seluruh kehidupan kita dan memimpin pada rencananya yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan tolonglah kami Tuhan, supaya kami boleh makin hari makin dekat dengan Tuhan, makin hari kami boleh mengejar hadirat Tuhan, supaya kami boleh menyenangkan hati Tuhan, dan kami boleh menikmati perlindungan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Tuhan terus nyatakan apa yang menjadi kemauan Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berjalan mengikuti rencana-Mu yang sempurna. Kami serahkan pada kehidupan kami pada sepanjang hari ini dalam tangan-Mu. Kami akan percaya Tuhan sudah memimpin dan menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.